Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami. Di sini saya Ianatul Jazilah sebagai host, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Wow! Dia adalah mahasiswa dari UIN Salatiga angkatan 2024 dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Silakan untuk memperkenalkan diri kepada tamu undangan kami. Halo guys, perkenalkan nama saya Kurniatika Ahmad. Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Zila, host kita hari ini. Saya dari UIN Salatiga dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya kembalikan kepada Mbak Zila. Untuk kali ini podcast kita itu akan membahas tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ngomong-ngomong tentang strategi dakwah, saya tuh pengen tahu apa sih pengertian dari strategi dakwah itu sendiri. Strategi dakwah. Apa sih ya strategi dakwah itu sendiri? Strategi menurut KBBI adalah sebagai ilmu siasat perang atau akal tipu muslihat untuk mencapai tujuan tertentu, atau juga bisa didefinisikan sebagai segala cara dan kekuatan untuk mencapai sasaran tertentu dalam situasi tertentu agar mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan dakwah yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya memanggil, mengajak, atau merayu. Dalam syariat Islam, dakwah yaitu mengajak seseorang menuju kepada Allah dan memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman hidup kita. Kemudian banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan dakwah kepada orang Islam dengan tujuan menyeru mereka untuk melakukan kebaikan, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf, kebenaran, dan mencegah dari yang mungkar atau keburukan, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sebenarnya pengertian dakwah menurut para alim dan ulama itu masih sangat banyak. Akan tetapi untuk mempersingkat waktu, mungkin bagi teman-teman yang sedang menonton podcast kami bisa membaca buku-buku sirah atau jurnal dan artikel yang sudah tersedia di dalam digital. Baik, jadi kesimpulan strategi dakwah itu siasat untuk berdakwah itu seperti apa gitu. Lalu saya juga pengen nih diceritain singkat aja gimana sih strategi dakwah Nabi dalam dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi gini Mbak, setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro, dia merasa takut dan gemetar. Wahyu berikutnya turun dalam surah Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Yang artinya, wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Nabi Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, jadi setelah turunnya ayat tersebut, ayat ini menjadi perintah langsung dari Allah agar Nabi memulai berdakwahnya. Pada tahap awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW
menggunakan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi atau siriyah karena kondisi masyarakat Mekah yang masih sangat memusuhi ajaran tauhid. Nabi Muhammad berdakwah secara perlahan-lahan, dimulai dengan mengajak orang-orang terdekat yang paling beliau percaya. Di antaranya yaitu yang pertama, istrinya Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, anak angkatnya Zaid bin Harithah. Yang keempat yaitu keponakannya Ali bin Abi Thalib. Strategi ini dilakukan di rumah secara pribadi dan rahasia, termasuk di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang menjadi pusat dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum akhirnya Nabi diperintahkan berdakwah secara terang-terangan. Wah, sangat sembunyi-sembunyi sekali ya itu ya dakwahnya, sampai di rumah pribadinya. Iya, karena kan di Mekah itu kan masih budaya fanatik. Kalau orang terobsesi itu kan misal mau diajak kebaikan ya nggak bisa langsung gitu kan Mbak, harus secara perlahan-perlahan gitu, baru bisa lah nanti mereka menerimanya. Gitu. Kemudian tuh tantangan Nabi itu apa aja sih yang beliau hadapi ketika beliau itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Kan setiap yang dilakukan pasti ada tantangannya ya. Nah itu tantangan Nabi itu apa aja? Jadi tantangan Nabi selama berdakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu kekuatan dan bahaya yang datang dari para pemuka Quraisy. Mereka khawatir bahwa penyebaran Islam akan mengancam dominasi mereka atas Ka'bah dan mengganggu stabilitas ekonomi Mekah yang sangat bergantung pada perdagangan dan upacara keagamaan kaum musyrikin. Semua tindakan Rasulullah SAW dan pengikutnya mulai diawasi oleh para pemuka agama Quraisy untuk menghindari tekanan yang kuat. Kaum muslimin harus beribadah secara sembunyi-sembunyi, menghindari pengawasan ketat dan tetap menjaga ikatan persaudaraan. Selain tekanan sosial, ajaran tauhid harus disampaikan dengan baik kepada orang-orang yang sudah terbiasa dengan sistem kepercayaan politeistik. Rasulullah harus mengubah cara berpikir orang-orang yang telah ada selama berabad-abad dengan mengembangkan akidah yang teguh, akhlak mulia, dan penerapan nilai-nilai Islam secara bertahap. Beliau memperkuat iman para sahabat agar umat Islam awal menjadi pondasi yang kuat untuk dakwah terbuka di masa mendatang. Strategi ini sangat penting, yang akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk mulai berdakwah secara terang-terangan setelah kurang lebih 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sangat banyak ya Mbak tantangannya. Mungkin untuk pembelajaran juga bisa untuk para pendakwah zaman kini itu mereka bisa lebih mudah untuk mendakwakan sesuatu hal yang baik kepada para manusia di muka bumi. Maksudnya nggak seperti yang zaman Nabi dulu gitu loh. Ya. Kalau Nabi dulu kan tantangannya sangat luar biasa gitu ya. Kalau untuk zaman sekarang kayaknya di digital ini kan apa-apa iya, itu kita bisa tanya di Gemini dan lain-lain. Iya. Nah, untuk podcast ini teman-teman bisa mengambil hikmah apa yang sudah tadi Mbak ini kita jelaskan. Sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk pelajaran hidup di masa sekarang. Kita harusnya bersyukur dulu pernah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad karena beliau tuh sangat sabar dalam menghadapi tantangan. Begitupun kita ya harus sabar menghadapi ujian hidup. Baik, terima kasih kepada Mbak Puni. Iya, sama-sama. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah menonton podcast kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.